Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bersama saya Ade Jigo di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Dan sekarang saatnya kita sesi bertanya buat seluruh kakak-kakak, abang-abang yang ada di International Islamic Education Council. Silakan yang mau bertanya siapa? Oh, banyak sekali ini. Izin dari ujung dulu kepada Bapak, kami persilakan. Boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Pak Ustadz Was, izin bertanya Pak Ustadz. Berkaitan dengan Qiyamul Lail, kejadian di malam hari, mungkin ada peristiwa Isra Mi'raj Pak Ustadz Was. Nah yang saya tanyakan, pada peristiwa Isra Mi'raj itu turun sholat, perintah sholat. Nah di dalam sholat itu kita pada saat tahiyatul akhir itu kenapa hanya 2 nabi disebutkan? Kenapa nabi-nabi yang lain tidak disebutkan? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak laki-laki namanya, siapa nama anaknya Bang? Ismail. Ishak. Ishak. Ismail juga, tapi kita Ishak. Nabi Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza. Keturunan Yahuza ini disebut dengan Yahudi. Salah satu keturunan itu bernama Musa alaihissalam. Lalu kemudian masih dalam jalur ini juga salah satu keturunan itu bernama Imran. Imran punya istri bernama Hannah. Hannah melahirkan anak perempuan bernama Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki bernama Isa. Jadi kalau diurutkan antara nasab Isa dengan Musa, naik ke atas, titik temu terdekatnya ada pada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya anak jalur kedua dari Hajar, yaitu Ismail. Ismail turun ke bawah Adnan. Nasab yang disebut Nabi dari Adnan ke bawah. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, naik ke atas sampai ke Adnan, cucu cicit keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jadi 3, Yahudi, Nasrani, Islam, ketemu pada titik terdekat di antara ketiganya akan bertemu kepada Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim diakui dalam Yahudi, Nabi Ibrahim diakui dalam Nasrani, Nabi Ibrahim apalagi dalam Islam. Makana Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian, bukan Nasrani, walakin kana hanifan, tapi dia condong kepada kebenaran, musliman, dan dia muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Abul Bashar, bapak segala manusia, Adam alaihissalam. Tapi Abu Syariah adalah Ibrahim. Fitrah itu berawal dari Ibrahim. Memotong kuku, lalu kemudian berkhitan. Nabi yang pertama berkhitan adalah ikhtatana Ibrahim wa umruhu 80 sanah, 80 tahun, bil qudum. Menurut riwayat makna bil qudum di satu kampung bernama negeri itu Qudum. Tapi ada juga mengartikan Qudum itu kampak. Akhirnya dia ceramah, Nabi yang pertama berkhitan adalah Ibrahim, dipotong pakai kampak. Akhirnya orang nggak jadi masuk Islam membayangkan kampak, takut dia habis kena semua. Jadi 2 alasan. Pertama, Abu Nasab, ketemu 3 nasab pada Ibrahim. Yang kedua adalah Abu Syariah. Itulah mengapa disebut Nabi Muhammad menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Insya Allah luar biasa. Gimana Bapak, udah cukup dengan jawabannya?
Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang bertanya? Waduh. Oke, kita yang kakak sebelah sini. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ulfi Rahmi. Saya datang dari jauh Ustadz, dari Padang, Sumatera Barat. Masya Allah. Ya, tepatnya di Kota Bukit Tinggi, di Kenegarian Ladang Laweh, Kubang Putih. Pada kesempatan kali ini saya mau bertanya Ustadz, dari penjelasan Ustadz tadi mengenai keutamaan Qiyamul Lail, begitu dahsyatnya keutamaan dari Qiyamul Lail. Apalah lagi jika kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu alasannya kenapa berbondong-bondong umat Islam untuk berlomba-lomba memperbanyak amal soleh seperti Qiyamul Lail juga di bulan suci Ramadan ini untuk memperoleh derajat takwa di akhir Ramadan. Pertanyaan saya adalah bagaimana apabila insan di hari ini dia diberi uzur oleh Allah seperti seorang ibu yang nifas atau orang tua yang sudah renta tetap mendapat keutamaan Qiyamul Lail dan bisa meraih derajat takwa di akhir Ramadan ini. Berikut Ustadz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz Asari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau ada orang yang haid, tua renta, ada udhur syar'i, boleh jadi sulit untuk tahajud, tapi dia bisa ihya'ul lail, menghidupkan malam dengan jalan ibadah yang lain. Berzikir, muhasabah, itu juga ibadah. Bahkan kalau memang uzur, tidak mampu sholat secara sempurna qiyamnya, bisa dengan semampunya sambil berbaring dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Kalau ada orang yang haid, boleh jadi dia tidak bisa membaca Al-Quran, boleh jadi belum bisa sholat, boleh jadi belum bisa puasa. Apakah bisa tidak ibadah? Oh, sayang sekali. Ada banyak fasilitas ibadah yang bisa dia kerjakan. Berwirid, share kebaikan lewat handphone. Jangan men-share yang hoax, berita palsu, berita bohong. Share kata-kata motivasi. One day one hadis, satu hari satu hadis. Itu men-share kebaikan. Itu ada banyak sekali. Ibadah ini luas. Walhasil, tidak ada jalan untuk kita tidak beribadah kepada Allah. Allah menciptakan ibadah tahunan, bulanan, bahkan ibadah per detik, agar kita bisa memilah dan memilih mana ibadah yang paling cocok dengan kita dan bisa kita nikmati untuk dekat kepada Allah SWT. Sebab ada orang yang kalau disuruh baca Quran, baru buka Quran semenit patah tulang lehernya Ustaz, ngantuk. Tapi kalau disuruh sholat dia kuat, disuruh puasa apalagi. Ada orang kalau disuruh baca Quran 4 jam dia tahan duduk. Tapi disuruh puasa, minta ampun kalau bisa jangan puasa lah. Macam-macam orang punya passion ibadah masing-masing. Cari di mana letak menangnya kita, di mana ibadah yang mana, dalamin itu, nikmatin itu dan jadikan itu pintu kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khair Ustaz. Gimana Ibu, sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Baik, penanya terakhir, boleh diangkat? Siapa yang mau bertanya? Izin, kakak, abang. Baik, bapak, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami muliakan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Nasution. Semoga Allah merahmati Ustadz semua. Amin. Ingin saya tanyakan adalah, apakah ada korelasi tahajud dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan fisik kinestetik, kecerdasan sosial? Bagaimana agar tahajud ini memiliki kualitas seperti itu, sehingga dia kalau itu ada memiliki implikasi lah terhadap kecerdasan yang tadi. Demikian saya kira. Terima kasih. Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Ya. Izin Ustaz. Yes. Yang menciptakan otak Allah,
Yang membuat otak bekerja juga Allah. Jadi kalau sudah Allah diminta dengan kelembutan, dengan sambungan jalur malam khusus, tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lalu bagaimana dengan kecerdasan qalbunya? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu ketika menghadap Allah tidak ada gunanya mal, harta, wala banun, anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Hati itu seperti besi. Kalau ada karat-karatnya maka mesti dihilangkan. Bagaimana menghilangkan karat dalam hati? Dengan zikir. Afdhalul zikri seafdhal zikir la ilaha illallah. Biasanya zikir la ilaha illallah dengan jahar, la ilaha illallah. Tapi kalau zikir ismu zat Allah, Allah dengan sir. Gitu juga sekaligus dengan ibu ketika ada perempuan yang nifas, wiladah, haid, maka dia bisa isi malamnya dengan zikir. Ketika dia lupa, dia lalai, dia kembalikan lagi Allah, 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 Allah. Tanpa suara, hanya di dalam saja. Sambil bercerita tapi di dalam tetap Allah, 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 Allah. Atau la ilaha illallah. Maka mensucikan hati, mengisi waktu, dan menseimbangkan kecerdasan. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jadi banyak keutamaan ya Ustaz ya. Kalau kita sholat malam, bangun malam, ibadah malam. Bapak cukup dengan jawabannya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, kita sudah ada di penghujung acara. Afwan untuk ditutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna al-istiqamata ala syari'atil ra wa tariqatil bayda. Berikanlah kami istiqamah dalam agamamu yang lurus, di jalan yang benar ini ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa qiyamana, qiyamul lail kami, wa tahajjudana, tahajud kami, wa takhashu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakanlah segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang beramal tulul ikhlas karena Engkau ya Allah. Allahumma innaka afuun, Engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, Kau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah segala silap salah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Asyari Nasution. Mudah-mudahan dari ilmu yang disampaikan bisa mendapatkan manfaat untuk semuanya dan menambahkan keimanan kita semua. Amin. Amin. Baik, pemirsa yang sedang menyaksikan indahnya Ramadan, jangan pernah bosan untuk memberikan kebaikan. Dan kalau jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa ada ikan di dalam kolam. Kalau ingin masuk surga, ayo bangun untuk sholat malam. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.